Satu hal yang langsung kita sadari setelah menyaksikan trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah munculnya sosok pria yang sangat familiar bagi pecinta film superhero Marvel, khususnya franchise X-Men. Engkong Patrick Stewart resmi kembali di film ini dan terlihat menyapa Doctor Strange dalam satu scene singkat di trailer berdurasi 2 menit 16 detik itu. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan multiverse, apapun bisa terjadi, termasuk memunculkan karakter populer yang berasal dari rumah produksi berbeda. Dan jika Profesor Charles saja dimunculkan di trailer, sangat mungkin sekali akan ada lebih banyak karakter lain yang dimunculkan untuk meramaikan film ini. Kalian bisa cek rekomendasi di video kanan atas ini untuk mengetahui 30 karakter yang diprediksi akan muncul di Multiverse of Madness. Tapi, bagaimana Profesor Charles bisa hadir di film ini tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini, karena nanti pasti akan dijelaskan di dalam filmnya. Sebagai gantinya, kita akan membahas satu hal yang lebih penting yang mungkin banyak dari kalian tidak sadari sebelumnya. Ya, bagaimana Profesor Charles bisa kembali hidup dan muncul di film-film X-Men, padahal dia sudah tewas di film ketiga yang berjudul The Last Stand. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke video pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kalian untuk kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Fans Marvel mana yang tidak kenal dengan sosok Charles Xavier? Dia adalah mutan hebat dengan kekuatan telepati dan pengendalian pikiran yang memudahkannya untuk mengontrol siapapun dengan sangat mudah. Karakter ini selalu muncul di tiap film X-Men karena dialah penggerak alias founder dari grup berisikan mutan dengan bermacam-macam kekuatan unik. Jika tidak ada Charles, entah bagaimana nasib para mutan yang selalu disudutkan akibat sosok mereka yang dinilai aneh, mengerikan, dan berbahaya. Berbeda dengan sosok Magneto yang sangat membenci manusia, Charles bersikap seadil mungkin baik kepada spesies manusia maupun kaum mutan. Bisa dikatakan, dia menjadi sosok yang menjembatani kedua spesies ini agar selalu hidup berdampingan. Walau seringkali ditemukan banyak oknum-oknum jahat, baik dari spesies manusia maupun mutan, yang menjadi batu pengganjal untuk kedamaian kedua spesies ini. Profesor Charles Xavier pertama kali dimunculkan dalam film X-Men pertama yang rilis 22 tahun silam, tepatnya pada tahun 2000. Entah pada tahun itu kalian sudah lahir atau belum, tapi sebagai fans Marvel sejati, kalian wajib untuk menonton film ini minimal sekali. Perjalanan Profesor Charles terus berlanjut sampai dirilisnya film X-Men 2 dan X-Men 3, dengan karakternya yang tetap sama dan diperankan oleh aktor yang sama juga. Untuk mengingatkan kembali perihal peran Profesor Charles di awal film X-Men, berikut kami berikan ringkasan flashback-nya. Film pertama mengangkat kisah yang cukup menarik, di mana Magneto berusaha menjadikan manusia sebagai mutan agar mereka tahu bagaimana sakitnya menjadi makhluk yang dipandang sebelah mata. Magneto adalah sosok yang mendapatkan penyiksaan semasa kecil. Keluarganya dihancurkan oleh tentara Nazi dan dari sini terbentuklah rasa dendam yang amat sangat kepada manusia. Dengan kekuatan yang dimiliki, Magneto kemudian percaya bahwa mutan adalah ras yang lebih unggul dibandingkan dengan para manusia, dan manusia harus tunduk kepada bangsa mutan. Dalam film ini peran Profesor Charles cukup menonjol karena dialah yang mendorong X-Men untuk menggagalkan rencana Magneto. Karena jika sampai hal itu terwujud, maka manusia akan mati dalam hitungan jam akibat pencampuran gen dan DNA yang tidak stabil. Ditambah para mutan akan mendapatkan citra yang negatif dan semakin dianggap sebagai ancaman. Film kedua mengangkat kisah yang lebih kompleks, di mana seorang anti-mutan bernama William Stryker mengatur sebuah rencana untuk kembali memicu perang antara bangsa mutan melawan bangsa manusia. Padahal, dengan dipenjarakannya Magneto, hubungan antara manusia dan mutan berangsur membaik. Namun dengan sosok Nightcrawler yang dikendalikan oleh Stryker dan diperintahkan untuk menyerang presiden di Istana Negara, membuat manusia menjadi takut dan tidak lagi percaya kepada para mutan.
Semua ini bertujuan agar mutan semakin terpojok, dan di saat itulah Stryker mulai mengambil keuntungan dan ingin membinasakan semua mutan dengan kekuatan pengendalian milik Profesor Charles Xavier. Beruntung, dengan bantuan X-Men, Profesor berhasil membalikan keadaan dan membuktikan kepada Presiden bahwa tidak semua mutan adalah penjahat. Ada juga oknum manusia yang sangat membenci mereka. Dan di film ketiga, puncak perseteruan antara mutan dan manusia akhirnya terjadi, sampai memicu peperangan. Semua karena serum penyembuh yang bisa menghilangkan kekuatan mutan, sehingga menjadikan mereka sebagai manusia biasa. Pro dan kontra bermunculan di mana-mana. Demo besar-besaran terjadi dan terbagi dua kubu antara mereka yang mendukung program ini dan mereka yang melawan, karena mutan bukanlah penyakit yang harus disembuhkan. Sekali lagi, para X-Men harus berjuang untuk melindungi manusia dari serangan yang dipimpin oleh Magneto untuk menghancurkan pangkalan militer yang memproduksi serum tersebut. Para X-Men berhasil memukul mundur pasukan Magneto, dan dengan ini mereka mendapatkan kepercayaan sekali lagi dari para manusia. Dan di film ketiga ini, Profesor Charles Xavier dikisahkan tewas mengenaskan setelah dia mencoba menyadarkan Jean yang saat itu tidak bisa mengendalikan kekuatan Phoenix miliknya. Dengan sangat jelas, adegan memperlihatkan Profesor Charles yang meninggal dan hancur tidak tersisa setelah terkena kekuatan Jean yang tidak bisa dibendung. Namun, dengan dirilisnya film The Wolverine, kita diperlihatkan dengan penampakan Profesor Charles yang terlihat bugar, menghentikan semua gerakan manusia, dan dia mencari Logan ditemani dengan Magneto, kawan lamanya. Saat Logan terkejut dan bertanya bagaimana mungkin hal ini terjadi, Charles kemudian menjawab, bukan Logan saja yang memiliki kelebihan. Pria tua itu juga memiliki kelebihannya sendiri. Adegan inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Kenapa Profesor Charles yang sudah meninggal di film The Last Stand tiba-tiba muncul di film selanjutnya? Nah, jawabannya, Profesor Charles memang sudah tewas, namun hanya tubuhnya saja. Pikirannya masih hidup, dan entah bagaimana, dia memindahkan kesadaran serta kekuatannya itu kepada seseorang yang sangat mirip dengannya. Bukti dari jawaban di atas bisa kalian temukan pada adegan after credit dari film X-Men 3. Terlihat adegan yang menampilkan ruangan rumah sakit beserta seorang pria tua sebagai pasiennya. Seorang wanita kemudian muncul dan dia terkejut setelah pasien itu menyapa dan sadar dari koma. Halo, Moira. Lantas, apa makna dari adegan tersebut? Jadi, pria tua yang terbaring lemas tersebut adalah saudara kembar dari Profesor Charles Xavier yang tidak pernah dikisahkan di film X-Men manapun. Pria itu bernama P. Xavier, di mana arti dari huruf P-nya tidak kami temukan. Nah, pria itu menderita mati otak atau brain dead, di mana semua aktivitas otaknya terhenti dan hanya bisa terbaring koma di sepanjang sisa hidupnya. Saat Profesor Charles gagal menyadarkan Jean dan keadaan semakin memburuk, dalam hitungan sepersekian detik, dirinya kemudian mentransfer pikiran dan kekuatannya ke dalam tubuh saudara kembarnya itu yang menderita mati otak tadi. Begitu para anggota X-Men dan penonton terkejut saat menyaksikan kematian Profesor Charles yang hancur berkeping-keping, Profesor Charles sendiri sudah berhasil mentransfer pikirannya dan kemudian menyapa Moira McTaggart. Rekan Charles di masa lalu yang ternyata menjadi dokter spesialis untuk saudara kembarnya. Dan inilah maksud dari perkataan Profesor Charles saat dia menemui Logan di bandara. Setelah kejadian ini, Profesor Charles terlihat hidup kembali dan muncul di film-film X-Men selanjutnya seperti The Wolverine dalam post-credit scene dan juga Days of Future Past hingga Logan. Walaupun terkesan tidak etis karena Profesor Charles mengendalikan tubuh saudara kembarnya, namun hal itu tetap dilakukan karena memang saudaranya tidak lagi mampu menggerakkan tubuhnya, sementara kondisi dunia semakin memburuk, mengharuskan Charles untuk memilih cara ini. Semua ini memang tidak dijelaskan di dalam filmnya, namun salah seorang penulis film X-Men The Last Stand memberikan penjelasan bersamaan dengan dirilisnya DVD dari film X-Men ketiga tersebut. Lantas, apakah hal ini adalah referensi dari kisah di dalam komiknya? Sepertinya tidak demikian, karena kami tidak menemukan fakta bahwa Profesor Charles di komik memiliki saudara kembar juga. Mungkin kalian yang menemukan informasinya bisa tambahkan di kolom komentar. Charles diketahui hanya memiliki 2 saudara, dan itu pun bukan saudara kandung. Ada Mystique alias Raven yang menjadi saudari asuhnya,
dan juga Juggernaut yang merupakan saudara laki-lakinya. Charles tidak memiliki saudara kembar di dalam kisah komiknya. Kemungkinan menewaskan Profesor Charles Xavier bertujuan untuk memberikan efek dramatis dan emosional yang dapat menjadi semangat untuk para X-Men menegakkan keadilan. Dan ide mentransfer ingatan serta kekuatan kepada saudara kembarnya, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan karakter Profesor Charles agar tetap muncul di film-film berikutnya, di mana peran Charles memang cukup penting. Dan itulah penjelasan mengapa Profesor Charles masih hidup dan muncul di film X-Men, padahal sudah dibunuh oleh Jean. Karakter ini dipastikan muncul dalam Multiverse of Madness, namun sebagai varian dan berbeda dengan karakter yang sebelumnya pernah kita lihat. Bagi kalian yang menanyakan, apakah James McAvoy yang sempat memerankan Charles versi muda, apakah dia juga muncul di film ini? Sayangnya, berdasarkan bocoran dari sumber terpercaya, aktor tersebut tidak akan muncul di Multiverse of Madness. Hanya versi Patrick Stewart yang dipastikan muncul dan sudah diperlihatkan sedikit di trailernya. Dengan kemunculan Profesor Charles di semesta MCU ini, kemudian menandakan bahwa mutan sudah mulai dimunculkan, dan kedepannya kita bisa melihat X-Men meramaikan MCU, walau mungkin kita harus menunggu sedikit lebih lama. Fase 5 nanti kemungkinan akan diramaikan dengan film yang terfokus terhadap para mutan. Dan demikian video kita kali ini. Jangan lupa like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.